Komite Nasional Advokat Indonesia ini ingin agar Polri tetap berada di bawah presiden, dan kita tidak mau sampai akhirnya penegakan hukum kita ini melemah karena hal yang justru kita bilang konyol ya, karena Polri nantinya jatuhnya di bawah kementerian. Di dalam KUHP atau KUHAP yang baru tidak pernah ada satupun narasi yang mengarahkan Polri untuk berada di bawah kementerian. Justru di dalam KUHAP kita memperkuat sistem penegakan hukum yang tentunya akan dilakukan oleh Polri. Ya tentunya kita akan secara langsung bersurat kepada Presiden, kepada Komisi 3 DPR RI juga, kita akan meminta agar Polri tetap di bawah Presiden, begitu ya. Saya pastinya setuju banget ya dengan apa yang disampaikan oleh organisasi, ketua umum dan semuanya itu kita satu suara mendukung bahwa Polri tetap di bawah presiden. Seperti yang sudah banyak disampaikan juga bahwa ini adalah usaha untuk melemahkan Polri ya. Untuk melemahkan presiden lebih tepatnya. Karena apa? Karena Polri itu udah di posisi yang sangat ideal sekarang. Kenapa harus diubah lagi? Memangnya ada apa yang harus diubah gitu loh. Nah, sekarang kita lihat ada modus apa di balik dari perubahan ini? Adakah modus politik atau ada modus yang lain? Soalnya secara substansi menurut saya nggak ada alasan untuk merubah Polri itu menjadi di bawah kementerian dan sebagainya. Selama ini fan-fan aja kok. Kita juga masyarakat merasa nyaman, tentram berada di Indonesia begitu. Artinya kami tetap mendukung Polri ini tetap independen di bawah presiden. Kenapa? Karena apabila pun di bawah kementerian, keuntungannya di mana juga kan gitu. Tadi kita sudah menyajikan data-data bahwasanya ada contoh beberapa negara yang menerapkan sistem kepolisian mereka di bawah kementerian, itu juga nggak bagus-bagus amat juga kan gitu. Malah selama ini kita menjalankan Polri tetap di bawah presiden, kita mendapatkan peringkat 19 dari 144 negara tadi kalau saya nggak salah, tentang rasa aman yang diciptakan kepada masyarakat. Dan hal ini juga pastinya lebih bagus juga. Karena kenapa? Apabila Polri di bawah kementerian, maka menurut saya sedang ada upaya untuk ada beberapa orang itu yang sedang dalam upaya untuk melemahkan presiden itu sendiri, melemahkan Polri juga yang pastinya kan seperti itu. Polri tetap memiliki kemandirian dan tetap memiliki satu kepastian terhadap menjalankan tugasnya dalam mengamankan dan memberikan keamanan kepada masyarakat, dan juga tentunya dengan di bawahnya Presiden, Polri ini tetap independen, tidak ada satu tekanan politik dari pihak manapun juga. Amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 menyatakan kepolisian negara Republik Indonesia itu adalah alat negara. Nah, alat negara itu sama dengan Polri. Jadi dia bertanggung jawab penuh terhadap kekuasaan eksekutif. Siapa kekuasaan eksekutif itu? Adalah presiden. Nah, merujuk kembali kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah di bawah presiden langsung. Jadi sebenarnya sudah clear ya. Menurut saya tidak ada debat lagi karena undang-undang tersebut sudah menyatakan kepolisian itu di bawah langsung oleh presiden. Nah, pasal 2-nya dikatakan di situ bahwasanya pemberhentian dan pengangkatan kepala kepolisian itu dilakukan oleh presiden atas persetujuan oleh DPR. Demikian. Kepolisian Negara Republik Indonesia itu langsung di bawah presiden. Kemudian pada yang kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ada di bawah Kapolri dan bertanggung jawab penuh langsung kepada presiden atas perintah undang-undang. Jadi kalau kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ada di bawah kementerian, yang kita khawatirkan nanti akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya akan terjadi yang namanya dualisme kepemimpinan. Prinsipnya begini, bahwa urusan keamanan dalam negeri itu adalah urusan nasional. Jadi tidak bisa dipersempit dengan sektoral kementerian. Jadi kita tetap berpegang teguh bahwa
Kepolisian Negara Republik Indonesia itu harus ada langsung di bawah Presiden. Demikian. Apabila Polri dibawa di kementerian, sudah sungguh kacau Indonesia kita ini. Ya, yang bahwasanya agak intervensi ketika masyarakat atau suatu organisasi lembaga swadaya masyarakat menemukan indikasi korupsi yang bahwasanya sampai puluhan miliar maupun triliunan rupiah, bahwasanya Polri bisa ditekan atau dipres habis atau diintimidasi oleh pihak kementerian manapun. Polri khususnya, harapan saya bisa memperkuat sistem internal dari Polri untuk bisa lebih mengayomi masyarakat, lebih bisa dicerna kepada masyarakat agar bisa memberikan edukasi terhadap penanganan perkara khususnya karena saya sebagai profesi advokat. Kami dari Komite Nasional Advokat Indonesia dengan suara bulat mendukung bahwa Polri itu harus berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Dan itu juga sejalan dengan Undang-Undang Polri, bahwa kepolisian itu harus menjadi garda terdepan dalam keamanan, ketertiban di dalam Republik Indonesia sendiri, dalam situasi nasional lah kira-kira. Jadi itu harus di bawah kendali Presiden Republik Indonesia.